apakah rumah di sebelah kuburan itu selalu horor? Kok lagi udah begini, kok tiba-tiba ada bayangan kayak hitam-hitam lewat gitu. Ini apaan ya? Ini bener-bener pekat banget, kayak selendang putih tapi transparan. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Olivia Lim dan Benny Tio. Ya, semoga kalian gak bosen. Ya, baru sih ya, gak mungkin bosen sih. Kayak penontonnya udah banyak aja. Hah? Udah banyak belum? Oh, gila. Yang terakhir tuh video yang horor itu, 200 juta yang nonton. Oh, itu mama kita semua yang nonton. Dia putar berulang-ulang ya. Iya betul. Tapi view-nya kalau yang horor itu banyak banget. Mungkin. Sampai 200 titik. Gak tahu ya orang. Lebih banyak daripada yang lain gitu loh. Iyalah. Siapa sih mau serius-serius? Pusing. Oh jadi kita horor-hororan aja ya? Enggak. Tetap di balik itu ada ilmunya, ada manfaatnya, ada informasinya, ada pelajaran yang bisa diambil lah ya, begitu. Gitu. Ya sebenarnya semua masalah itu pasti ada hikmahnya gitu loh. Cie, so bijak banget gue. Ya kembali lagi di cerita Olivia Lim ya. Kita sekarang mau ngomongin yang horor lagi. Jadi juga. Iya ada hubungannya. Oh, iya, dikit. Ada hubungannya. Horor itu nggak selalu berbau-bau yang tak kasat mata gitu. Walaupun kita sekarang mau ngomongin yang tak kasat mata juga. Jadi kita temanya nih kali hari ini nih adalah apakah rumah? Ayo dong, krik. Lagi nunggu. Oh gitu, ya udah. Tadi kan udah ada briefnya. Gimana sih lo? Lu yang kasih gue. Mungkin karena lagi mules kali. Oh ya udah, gue yang ngomong dulu ya. Oke. Jadi hari ini kita mau ngomongin apakah rumah di sebelah kuburan itu selalu horor? Atau apakah rumah tusuk sate, rumah di bawah sutet itu apakah selalu nilai jualnya jelek? Ya gitu. Kan lu salesnya, lu yang ngomongin itu. Kalau gue bagian horornya aja. Jadi ceritanya tadi apakah rumah terus kuburan gitu? Sebelahnya kuburan itu horor. Sebelah-sebelahan dia? Ya. Nempel dia? Nempel. Ya nggak nempel sih. Sama-sama rumah sih. Cuma jalan masuknya itu kuburan gitu loh. Nah. Oke. Mungkin aku mau ngomongin kekurangannya dulu kali ya. mungkin bukan kekurangan, tapi pengalaman yang aku dapatkan ketika berada di rumah yang sebelahnya kuburan gitu. Jadi pas masuk di gang gitu tahu-tahu depannya udah kuburan, baru perumahannya di belakangnya sini yang jadi ngelewatin gitu. Iya, jadi setiap orang pulang atau pergi keluar masuk itu pasti lewatin kuburannya. Iya. Jadi gini ceritanya, mau denger nggak? Oke, lanjut. Apa next saja? Enggak ya? Penasaran ya? Nggak usah, lanjut aja. Nggak usah tapi lanjut. Jadi gue pernah punya pengalaman datang ke rumah teman gue yang sebelahnya itu kuburan. Nah, jadi gini, pas masuk aja itu udah kelihatan hawa-hawanya tuh nggak enak, ya kan? Walaupun gue waktu itu belum sensitif waktu itu, belum bisa mengetahui ini yang mana yang tak kasat mata, yang mana gangguan dan lain-lain. Karena waktu itu gue masih SMP lah ya, kurang lebih belasan lah ya umurnya. Jadi bisa dibilang itu pengalaman pertama gue ngelihat sesuatu yang tidak kasat mata, gitu. Jadi waktu itu gue datang ke rumah temen gue itu waktu ada acara komsel. Komsel itu kayak di agama gua, itu kita kayak ada perkumpulan gitu, kayak pengajian lah kalau di agama Muslim. Ngumpul-ngumpul di satu rumah gitu. Betul, itu komsel. Jadi kita di situ kita berdoa, kita ngobrol-ngobrol, sharing firman dan lain-lain, ya kan. Nah, jadi pas kita masuk, kita ketemu sama mamanya dong, ya dong. Dan yang lucunya, mamanya itu kayak langsung ngomongin hal-hal yang berbau mistis, padahal kita nggak nanya sebenarnya. Oke. Ya kan, kita juga nggak notice sebelahnya ada kuburan dan lain-lain ya kan. Cuma pas kebanyakan ngobrol, akhirnya mamanya ngomong, di sini banyak loh penunggunya. Dia bilang gitu. Gue bilang, karena gue baru umur belasan kan banyak kakak-kakak yang lain ya, kakak-kakak yang lain lebih tua daripada gue itu kayak nyambungin gitu. Gue cuma dengerin aja. Oh iya, kayak gimana tante? Gitu kan. Itu tuh sebelah kamu ada katanya.
Sebelah mana? Iya, bukan lu, maksudnya di rumah itu gitu. Itu sebelah kamu sekarang ada. Hah? Serius tante? Iya, di sini mau banyak banget katanya. Kamu jangan takut, makanya tante minta kamu datang ke sini untuk adain perkumpulan itu, persekutuan untuk apa? Doain rumah ini. Karena rumah ini banyak banget gangguannya, kata gitu. Oh, tujuannya itu tante. Oke, dalam hati gue ya kan. Berapa orang waktu itu? Rame, ada belasan. Rame kan, lumayan rame kan. Harusnya itu setan takut lah ya kalau kita mau doa dan lain-lain ya kan. Ini kita nggak ngomongin agama ya kan, kita nggak ngomongin agama. Cuma kebetulan waktu itu lagi acara doa-doa gitu kan ya. Nah, singkat cerita, orang tuanya itu, mamanya itu ngomongin mengenai kejadian-kejadian apa aja yang terjadi di rumah itu. Temen gua yang tinggal di situ ngomong juga, katanya dia pernah pas tidur. Itu anaknya yang ngomong. Pas hampir setiap malam dia digangguin. Ada satu yang parah banget sampai dia benar-benar nggak bisa lupa pas dia tidur. Jadi dia itu kayak rep-repan, sadar tapi nggak bisa gerak sama sekali. Di atasnya itu ada pisau yang kayak begini nih, suk, kayak mau penggal badannya dia, kepalanya dia, kayak gitu. Makin lama makin turun. Pas badan dia langsung diam, gitu loh. Itu hampir setiap hari, hampir setiap malam. Dia bilang gitu, ngalamin kejadian kayak begitu. Itu benar-benar parah banget, dan itu yang terparah gitu loh. Dan gue bilang, gila, berarti ini ekstrim banget ya. Ya udah deh, yuk kita mulai doanya. Lo tau gak? Pas gue merem, kita semua doa kan merem ya, nggak mungkin nggak ya. Kita pas merem, dan gue nggak tahu kenapa. Lo tau kan kalau misalnya lu merem nih ya, terus kayak ada orang lewat tuh tahu ada bayangan gak? Berasa kan, ada bayangan kan. Nah itu kayak begitu. Mau nggak ada orang kadang-kadang jadi gue lagi doa begini, kok tiba-tiba ada bayangan kayak hitam lewat gitu. Ini apaan ya? Gua di depan mata apa gimana merasanya? Pokoknya gue merasa lagi gelap begitu, lagi merem gitu, ada begininya, ada yang lewat. Nah gue buka mata dong, kepo ya kan. Lo tau gak? Pas gue buka mata, emaknya lewat. Siapa? Lu bisa dengerin gue dulu gak? Bisa aja, emaknya lewat-lewat kan kasih minuman, kasih makanan. Bentar ya. Coba kita merem ya, emaknya yang lewat nih, kasih minuman, taruh minuman, kan berasa. Oke, yes. Kita skip dulu gongnya. Jadi gini nih ceritanya. Kita lagi di ruang tamu. Kita duduk melingkar. Gimana ceritanya orang lewat gitu loh. Masa Maya lewat kita lagi doa di tengah-tengah terus dia lewat, gak mungkin dong. Orang lagi doa mesti diganggu, gak mungkin orang dia pengen kita doa supaya rumahnya diberkati ibaratnya ya dong, diusir gitu loh setannya. Oke, jadi pas gue melek, ini belum ceritain gimana sih lah, ganggu aja. Pas gue melek, tau gak yang gue lihat apa? Siapa? Itu putih-putih kayak asap tapi pekat banget ngelilingin ruangan itu di tengah-tengah kita. Jadi di kepala gitu gini, muter-muter. Yes, gue liangkok ke atas. Itu kan rumahnya itu rumah agak lama ya kan. Jadi silingnya tinggi. Itu di atas muter, nggak berhenti. Siapa aja yang lihat? Gue lihat, temen gue yang lain pas lihat begini langsung merem begini. Cuma gue bengong, gue nge-freeze, gue begini, diem aja begini. Itu jam berapa? Malam sih. Oh, udah malam. Sekitar mungkin mulai doa itu jam 7, jam 8. Gitu. Biasa kita kan di sana kan ngobrol-ngobrol dulu, terus mulai itu biasa jam 7 gitu loh. Kayak gitu. Itu pertama kali gue ngeliat dengan jelas sekali arwah. Banyak banget kayak asap putih pekat. Tadi gitu. Ini kabelnya tuk. Gak ada yang ngerokok di situ. Ya. Oh iya, kayak asap berarti kan bentuknya. Walaupun rokok itu beda banget sama asap rokok. Ini bener-bener pekat banget, kayak selendang putih tapi transparan. Kayak gitu, muter, kayak Casper, muter semuanya. Gila gak? Sejak saat itu gak ada yang mau datang lagi ke situ. Terus abis nggak? Sumpah, nggak ada yang mau datang lagi ke situ. Kan lagi doa nih. Iya. Merem, semuanya merem kan, belasan orang. Tahu-tahu ada yang muter di atas, beberapa orang bisa lihat. Terus doanya dilanjutin atau tetap lanjutin. pada diem semua? Nggak bisa diem. Kita tambah lanjutin kan, ada beberapa yang mungkin imannya lebih kuat ya. Gue umur belasan tahun, gue mau expect apa gitu kan? Gue ikutin aja gitu kan. Ya tetap gue serem. Abis itu gue nggak mau datang ke sana lagi. Pas gue besok-besoknya kita cerita nih sama teman-teman yang lain, katanya ada juga yang udah pernah ke sana. Itu parah banget, ekstrim banget gangguannya. Udah selesai doa nih, pas doa sih ya mungkin gangguannya, dia nggak ceritain ya gangguannya apa. Cuma yang paling ekstrim pas dia mau pulang. Udah bye gitu ya. Pasti jalan, sekelilingnya dia dikelilingin sama setan.
ada yang mukanya berdarah-darah, ada yang matanya copot, segala macam. Itu ngelilingi mobil dia. Mobilnya? Nggak bisa jalan. Dia udah di dalam mobil? Udah dalam mobil semuanya. Itu rame. Kan gue bilang kan setiap kali datang itu bisa 2 mobil ya kan. Pas kemarin itu kayaknya cuma 1 mobil dan rame gitu. Itu nggak bisa jalan akhirnya. Mereka cuma merem doang, doanya sampai kenceng banget, dalam tes gitu-gitu. Gila gak? Akhirnya pas buka mata hilang. Pergi, mereka nggak mau balik lagi situ lagi. Nggak semua tempat kayak begitu memang sih. Ini cuma cerita aja. Memang ada, ya kan, yang sebelah kuburan tuh cerita-cerita seperti itu, yang ekstrim kayak begitu. Cuma coba dia tanya rumah yang itu sekarang, pasti mahal. Karena rumahnya di Jakarta. Itu pasti mahal. Mau deket kuburan, mau deket itu dia. Mau deket apa. Betul. Jadi itulah kelebihannya. Kalau misalnya udah yang namanya kawasan itu penuh penduduknya, ya kan, padat, mau di sebelah kuburan kayak, mau di sebelah di bawah sutet kayak, jembatan ini kayak apa segala macam, pasti mahal. Dan kita kan nggak pernah tahu rumah yang kita tinggalin sekarang ini bekas apa. Nggak tahu tanahnya dulunya. Kita nggak tahu. Makanya itu udah lama banget ceritanya, tapi gue nggak pernah bisa lupa karena itu pengalaman pertama gue ngelihat arwah gitu, tak kasat mata sih itu sebenarnya. Belasan tahun udah pernah lihat, terus abis itu pernah lagi nggak? Banyak, aduh satu-satu aja ya kayaknya ya. Ada rumah kontrakan, ada kosan, ya namanya perjalanan hidup gue selama gue 40-an tahun kan banyak ya gitu loh. Maksudnya gue nanti pernah ngekos, gue pernah kontrak, gue pernah ini kesini kesitu gitu loh. Waduh, kayak gitu. Bahkan waktu itu ke Lawang Sewu juga gue alamin hal itu, hal yang sesuatu gitu loh. Aduh, untung gue belum pernah lihat. Belum pernah lihat ya? Nggak mau juga. Gila, janganlah, mendingan juga? Trauma. Mungkin besok-besok tuh tanya tuh rumahnya sekarang udah dijual atau belum? Apa udah jadi mall? Udah nggak tahu gue, mungkin kali ya, mungkin Jakarta. Tahu udah jadi hotel. Iya, Jakarta. Rumahnya. Kita nggak pernah tahu, ya kan? Karena 20 tahun yang lalu kan? Iya, sebenarnya di mana-mana ada sih. Iya, sebenarnya di mana-mana ada. Ya sebenarnya properti itu kadang-kadang yang jadi pertimbangan beli itu kadang-kadang orang yang nggak mau deket kuburan, terus nggak mau tusuk sate. Iya, biasanya terus, gitu. Iya, nggak mau juga kalau di bawah ada sutet ya melintas katanya. Terus nggak mau juga kalau tempat ibadah kadang-kadang nggak mau deket-deket ada tempat ibadah gitu. Terus kadang-kadang poin-poin ini nih ya yang bikin harga properti tersebut menjadi mandek atau nggak terlalu cepat naiknya, susah dijual lagi. Susah dijual lagi. Tapi nggak tutup kemungkinan juga ada juga kok yang santai aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa, memang. Tusuk sate oke. Lagi dia yang penting dapatnya harga murah. Untungannya itu. Ada juga orang yang ngincer barang-barang seperti itu karena menginginkan harganya lebih murah. Yang gitu penting kan. Lokasinya bagus. Kalau misalnya udah padat kayak Jakarta ya udahlah. Mau gimana? Mau bangun di mana lagi ya? Mau nggak mau. Kadang-kadang mungkin ada yang kuburan yang ditimpa. Bener nggak sih? Ada nggak sih? Ada aja itu? Pasti ada aja karena kan rumah kadang-kadang bekas sungai mungkin bekas kuburan bekas apalagi mungkin sumur, bekas kerajaan, sumur. Sumur ditutup jadi rumah di atasnya. Gak ada yang tahu, never know gitu. Karena kan kita kadang-kadang kalau beli rumah bekas atau rumah yang bekas rumah orang lain, itu aja kita nggak pernah tahu. Kan ceritanya panjang mungkin ya di belakangnya. Iya, bisa jadi misalnya orang tua yang meninggal di sana, tapi wajar lah, ya kan, normal lah menurut gue hal-hal kayak begitu mah. Ya kalau cindo-cindo kan itu kadang-kadang tuh ada yang feng shui tuh katanya tuh feng shui. Nah itu feng shui beda lagi sebenarnya. Iya, selain hal-hal tersebut kadang-kadang hadap aja mereka nggak mau. Saya nggak mau hadap barat, saya nggak mau hadap timur. Terus pintu nggak mau ya nanti kalau ini pas pintu masuk langsung pintu ke belakang pintu gitu ketemu pintu nggak mau. Terus nggak mau ya jendela terus nggak mau lagi. Rezekinya nanti abis masuk pintu keluar lagi ke situ. Padahal sebenarnya ya nggak sih, lebih kayak apa ya, sebenarnya bisa dijelaskan dengan hal ilmiah sih menurut gue. Kayak misalnya hadap barat atau hadap timur dan lain-lain itu karena panas, mereka nggak mau. Tapi kalau developer sih kebanyakan bikin utara selatan. Iya, cari aman karena susah pasti jualnya. Abis itu udah utara selatan, tahu-tahu nomornya lagi yang dipermasalahin. Tapi developer hilangin. Udah nggak ada lagi. 4, 3. Dulu masih ada 13 kan? 13 tuh nggak ada. Zamannya 20 Rumah gue waktu gue masih kecil, gue masih inget banget. E1 nomor 13. E1 nomor 13. Tapi lokasi bagus banget. Itu yang properti sekarang yang udah mahal banget. Properti yang mau gue jual Blok E4 nomor 4. Blok E1 deh. Blok E1 nomor 4. Kok sama gue?
Gue juga S1 nomor 13. Tapi nomor 4 yang ada apa dengan S1? Ini nomor 4. Oh, 4. Sekarang betul, udah nggak ada lagi developer keluarin nomor angka 4, angka berapa lagi? Angka 13, 14, pokoknya yang ada Si itu bahasa Mandarin itu artinya mati. Jadi orang nggak mau. Jadi Mandarin gimana sih? Ijisasi. Si itu kan mati gitu. Kalau 13 itu kan ke barat-baratan. Ya kan, menganggap itu angka sial gitu. Tapi gue beli nomor handphone nomor 13 karena murah. Oh iya benar. Nomor telepon dia 08 15 13 19 kan gampang diingat, murah. Ya udah gue beli. Gue nggak mikirin itu lagi. Terus nomor grup gue khusus grup itu 0812 1414 1919. Wow, tapi 9-nya bagus tuh nomor gue soalnya. 19-nya bagus, 14-19 gak ada yang mau beli. Paling bagus nomor gue deh, jangan di-spill, nanti banyak yang kontak. Sempet loh nomor aku tuh sampai ngehang nomor ini gue pada kontak semua. Banyak bocil-bocil ya yang video call banyak banget. Waktu itu kan di TikTok, pertama kali main TikTok, gue tuh masukin nomor telepon gue. Nggak taunya view-nya ratusan ribu yang kontak semuanya. Kakak boleh kenalan nggak? Aduh. Jadi sekarang gue mengerahasiakan nomor telepon gue. Bahkan gitu. ada yang video call malam-malam. Iya, video call, ya ampun. Kakak boleh kenalan nggak? Boleh buka kakak dong katanya. Ya nggak apa-apa sih, kalau kita ketemu nggak apa-apa. Nanti kita jumpa fans aja ya. Jadi kalau misalnya mau beli properti, kontak dia aja, jangan kontak saya. Ada websitenya. Itu dia tuh. Nah, ini promosi bagian. Silakan. Jadi kalau mau jual beli properti khusus Jabodetabek, hubungi saya Benny Tio di Liputan Properti. Oke. Com. Websitenya aku lupa taruh dari kemarin-kemarin. Aduh. Ya udah, abis ini gue taruh deh. Kasian loh. Atau mau titip jual juga boleh. Iya, ada secondary property ya. Ada secondaryproperty.com. Itu khusus untuk sebutannya bekas pakai. Tapi kadang-kadang ada yang brand new karena bukan dari developer, jadi disebutnya secondary. Oh, jadi rumah lama dibongkar direnov jadi bagus dijual lagi. Baru atau kadang-kadang dari tanah dia bangun karena rumah lama diambrukin sama dia. Bangun jadi kan rumah baru itu kan. Ya, jadi sebenarnya kayak rumah lama yang udah hancur gitu ya. Kita kan jangan sampai bersuzon itu terjadi sesuatu. Kayak rumah gua aja, yang rumah nyokap gua tinggalin. Itu udah 20-an tahun tapi sampai sekarang gak pernah ada apa-apa. Jadi ya itu mindset kita aja begitu. Bener gak sih? Jadi setiap mindset kita agak horor, ada takut, ya udah mereka datang gitu. Datang. Pada saat gue mikirin terus nih, gue mikirin di kejadian ini, gue mikirin itu gue bisa digangguin kayak kemarin malam yang gue digangguin itu karena gue mikirin sesuatu yang ada di tempat lain. Dia bisa kebawa ke tempat kita gitu loh. Jadi kalau misalnya mau rumahnya horor ya pikirin aja hal itu. Siapa tau viral kan. Ya mau rumahnya horor, undang aja Olivia Lim, langsung horor. Bener lagi. Ini kalau kata temen gue nih bener banget nih. Ya pokoknya gitulah ya. Kita nggak bisa menilai sesuatu. Ya semuanya ada marketnya. Yang kayak tadi kamu bilang, rumah yang dekat kuburan, rumah yang tusuk sate, bawah sutet itu kan pasti lebih murah. Jadi orang ada juga yang mencari itu gitu. Iya. Jadi, gak masalah. Benar. Selama ini kejual-jual aja sih. Kecuali pembangunan baru, klaster baru itu biasanya developer akan bikin di bawah sutet itu taman. Jadi nggak di bawah banget itu rumahnya. Karena kan mereka bikin massal banyak. Jadi pilihannya pun banyak. Bener. Kalau secondary kan pilihannya itu doang gitu. Kalau zaman dulu itu nggak ada penataan ruang lokasi ini kawasan apa jadi ceplok udah ketempel gitu kan. Kalau sekarang bahkan rapih lah, lebih rapi. Dari misalnya nih ketemu tusuk sate dia bikin bunderan. Jadi nggak langsung taman. Gitu. Terus nomor pun udah nggak ada lagi tuh 4, 13, 14, 24 dan lain udah nggak ada di klaster-klaster udah nggak ada. Aman. Kalau klaster yang terbaru ya. Terus mereka pun kalaupun lewatin kuburan biasa di tembok tinggi tuh. Iya, jadi benar-benar. Kita lewatnya nggak lihat meskipun dalam mobil atau jalan kaki nggak lihat karena temboknya bisa dibangun 3 meter, 4 meter. Ya itu sebenarnya nggak ada apa-apanya. Susah juga ya. Kalau misalnya ini satu kawasan nih, ya kan, kawasan misalnya kayak perkampungan yang ada di ini lah mau dibangun rumah gitu loh. Kita nggak pernah tahu kan di maksudnya susah lah untuk ngemindahin kayak
kuburan warga dan lain-lain. Udah di situ gitu loh. Iya, biasanya ada kuburan keluarga, jadi bukan kuburan massal. Jadi nggak banyak, paling ada beberapa orang doang kecil gitu. Jadi bukan kuburan. Iya, kayak TPU khusus TPU, gitu bukan kan. TPU, iya. TPU lebih mahal daripada rumah. Iya. Ngapa ya? Nanti kita jual ya tanah kuburan. Ya, beneran kita mau jualan. Nanti kita spill juga ya. Iya, gitu benar. Jadi kuburan ini harganya sekian. Benar boleh. Boleh nggak? Kayak di Cimehong. Cimehong kan jualan tanah kuburan juga tuh. Siapa tuh Cimehong? Ya ampun. Lu bukan anak TikTok sih lo. Kita ini aja. Komurah. Komurah. Dia kan Mehong, Komurah deh. Komurah, oh ya. Komurah ya, jamin murah ya. Komurah. Iya benar. Ya udah ganti ya, jangan liputan properti. Komurah gitu. Kan mau jualan kuburan itu. Kalau liputan properti kan jualan rumah-rumah. Oh udah beda lagi, mampus deh. Buat website lagi dia banyak banget website-nya. Buset. Nanti yang itu bisa tanah kuburan, terus peti matinya juga sekalian satu set ya. Kita cari info ya. Nanti kita infoin ke podcast ya. Oke, ini segitu aja sih. Kita punya pengalaman sebenarnya ada sih, cuma itu doang yang paling ekstrim sih menurut gue sebelah kuburan itu. Gitu. Jadi semoga ya yang tadi kita omongin ini tidak membuat kalian kayak gue baru mau beli nih rumah di sebelah kuburan. Tenang. Kalian beli aja nggak apa-apa, lebih murah. Nanti kalau mau jual lagi lebih mahal pasti harganya. Yang pasti kalau beli properti itu boleh dibilang kerugiannya minim banget karena bentuknya ada, bentuk tanah itu nggak akan pernah hilang, nggak akan pernah dicuri orang. Benar. Jadi keuntungannya banyak. Jadi ya udah. Ya kayak inilah contoh lah yang katanya di Kuningan ada kuburan Belanda kan laku-laku aja tuh. Rame laku itu. Gitu. Di Pondok Indah juga katanya bekas ini bekas itu kejadian-kejadian laku banget, puluhan M tuh laku aja. Jadi jangan berpikiran negatif terus gitu, jangan kayak gue deh. Ya udah gitu aja kali ya, udah panjang nih kayaknya nih, takutnya bosan nanti. Gak bosan kan? Mau denger cerita horor lagi gak? Kalau misalnya mau denger cerita horor lagi, kalian komen di bawah. Atau misalnya kalian mau ceritanya diceritain sama kita, ya. Ada cerita horor mungkin, ya kan, dari pengalaman-pengalaman viewers kita nih. Tinggal langsung komen aja. Atau kalian bisa email ke nomor yang ini, email yang ini, gitu. Nanti kita bisa ceritain di podcast ini. Yang kayak cerita-cerita horor yang lainnya lah, podcast lainnya lah. Sama di email? Gitu. Email boleh, komen boleh. Coba kalau misalnya komen kan orang bisa baca semuanya juga. Jadi Oke. Ya. Oke. Sampai ketemu di cerita Olivia Lim selanjutnya.